kesempatan kami berkumpul kembali dalam suasana ibadah, dalam komunitas sukacita ini. Kami tahu bahwa tidak ada kami yang datang yang tidak disiapkan hatinya oleh Tuhan. Semua sudah hatinya disiapkan oleh Tuhan. Sehingga tinggal Tuhan saja berbicara lewat hambamu ini. Dan hamba secara khusus bukan orang yang sempurna. Tuhan yang menguduskan aku dan melayakan aku, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutku ini bisa punya impact, sehingga semua yang hadir diberkati Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Senang ya Pak Irwan ya, untuk kesempatan Menara Sukacita. Ini komunitasnya waktu dihubungi, yang hubungi saya siapa ya waktu itu? Bro, lu ya. Dia ada di mana-mana kayak Tuhan Yesus, Pak. Ya, di mana lo, WL di mana-mana ada terus dia tuh ya memang. Nah, waktu dibilang sudah ada, toto ada Om Beni lagi kasih kesaksian. Udah lah, ini udah kayak rumah aja lah ya. Sebenarnya kalau saya khotbah begini monolog sebenarnya. Nanti kalau saudara saya selesai saya khotbah, dia mau tanya aja. Ya buat sharing aja. Mungkin ada sesuatu yang terganjal di hati yang kurang enak gitu ya. Boleh ngomong, boleh bicara. Ini kan komunitas ya. Kalau di khotbah gereja nggak bisa ditanya. Kalau di gereja itu kalau saya ngomong kayaknya saya yang paling benar di muka bumi ini begitu ya. Tapi kalau komunitas saudara mau tanya aja nggak apa-apa. Nah ini penting ya, ini karena kita lihat yang terjadi hari-hari ini ya, apa yang terjadi ya kita perlu bertanya banyak hal begitu loh saudara. Nah ini temanya komunitas bagus ya namanya ya, Menara Sukacita. Biasanya gini Pak Irwan, biasanya kalau komunitasnya positif selalu ada peristiwa yang negatif gitu biasanya. Jadi kalau bilang Menara Sukacita, sering sekali ada masalah yang membuat kita nggak sukacita gitu loh. Nah supaya kehadiran kita di Menara Sukacita ini tetap bersukacita, sehingga orang yang datang pasti juga banyak pergumulannya. Lihat ya, kalau kita mau masuk tutup tahun dan kita mau masuk tahun yang baru, selalu kita mau dapat firman Tuhan yang positif kan, benar nggak? Misalnya gini nih, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, Tuhan akan sediakan kepadamu, 1 Korintus 2 ayat 9. Wow, dapat firman itu semua pada mau tepuk tangan kan, benar nggak? Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, engkau akan naik, tidak mungkin turun, benar nggak? Pasti suka kan? Tapi ternyata dalam peristiwa hidup kita, setelah pegang firman itu, masuk dalam tahun yang baru, justru peristiwa yang terjadi selalu berkontradiksi dengan yang kita dapat. Apa yang tidak pernah kita lihat, mana nggak pernah gue lihat, suami gue dipecat lagi. Terus kemudian kita jadi kepala menjadi ekor, mungkin ya gue dilecehkan. Harus ada peristiwa negatif supaya yang positif itu dapat tergenapi, biasanya begitu. Tapi kalau kita dapat ayat firman Tuhan yang negatif itu dalam kategori penafsiran kita secara pribadi. Ya. Jangan kau menghakimi. Jangan melihat selumbar di mata saudara. Keluarkan balok. Kita dapat firman itu enak aja, langsung bener kan? Kayak langsung kita lepas begitu. Jangan jadi bahasa-bahasa yang negatif kelihatannya, langsung kita tolak. Padahal kata itu harus dimulai dengan peristiwa yang positif. Nah, jadi untuk kita lihat supaya kita tidak menghakimi itu bagaimana? Tuhan izinkan suamimu sehat, istrimu sehat, pekerjaanmu bagus, anak-anakmu oke, karir semua segala macam baik. Nah ketika kita sedang di atas angin begitu, mulailah kita lihat orang lain dengan standar pikiran kita. Akhirnya kita menganggap keluargaku lebih baik daripada keluarga itu. Maka ayat yang kita pernah dengar, jangan engkau menghakimi itu menjadi tepat buat kita. Jadi ini hidup begitu ya, tadi Beni cerita. Pernah mengalami drop hancur waktu melayani Tuhan. Harus begitu bro. Jadi waktu dulu berantakan, dijamah Tuhan, dipulihkan, terus melayani Tuhan. Waktu melayani Tuhan, dibuat drop dulu, lagi dicuci ulang. Biasanya dicuci tuh. Jadi tadi Ibu juga tadi yang berikan kesaksian ya. Sama Pak Beni tadi udah berikan kesaksian ya. Gue manggil Pak gak enak banget ya, Beni aja udahlah. Sama tadi Ibu berikan kesaksian. Memang harus ada peristiwa itu dulu. Baru kita lihat Tuhan itu berkuasa atau tidak. Apakah harus lewat penyakit? Iya. Tapi penyakit tidak mungkin membawa orang untuk mati. Tidak, salah loh. Yang mengangkat orang itu dipanggil Tuhan bukan karena penyakit, karena waktu Tuhan aja buat dia.
Satu, yang kedua. Benny punya masa lalu yang tidak baik. Sama lah beda-beda tipis dia sama gua. Di jamaah Tuhan, dulu waktu masa lalu yang tidak baik, kita tahu ya, situasinya pasti berbeda begitu loh. Ehonya jadi kecil, nggak apa-apa. Udah ini udah bagus kok. Cek. Jadi waktu peristiwa itu, terus kemudian dia bertobat. Jadi choir. Itu orang lagi falling in love dengan Tuhan. Jangankan suruh jadi choir, suruh ngepel gereja pasti dia mau. Kalau lagi jatuh cinta yang disebut dengan falling in love, kalau dalam bahasa teologi divine experience, atau dalam bahasa teologi yang lain spiritual experience, atau new birth, ada satu metanoia, metamorfosis, jadi bahasa-bahasa itu ada sebenarnya. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kadang-kadang irasional. Tidak masuk akal. Setelah kita lihat tidak masuk akal. Itulah karya Roh Kudus. Itu yang disebut dengan irresistible grace. Anugerah Allah terjadi dalam diri seseorang, orang itu nggak bisa tolak. Nggak bisa. Jadi ketika anugerah Allah itu gedor pintu hati kita nggak bisa tolak. Dan kita dibuat seperti orang bodoh yang tidak punya akal. Badan boleh besar, iya nggak? Muka garang, kena Roh Kudus, bego lu langsung. Waduh, pembunuh lah ini. Ya menurut saya John K. itu kepleset aja. Sebenarnya dia sudah mengalami Tuhan. Memang ini kita nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Sudah mengalami Tuhan, bergaul dengan cara hidup yang lama, lama-lama kamu seperti itu. Dan dia bisa lebih jahat kalau tidak ditolong lagi oleh Tuhan. Tapi biasanya kalau orang sudah mengalami Tuhan, dia ada dalam proteknya Tuhan. Lihat ya, baik-baik ya. Ini hari ini gue khotbah bebas aja Pak Irwan ya. Oke, gue ngomong dulu, ini belum firman ya, gue udah ngomong dulu. Jadi ini, pokoknya bebas-bebas saya saudara ya. Jadi begini saudara, Paulus itu bakar gereja, bunuh jemaat. Dan Paulus itu dapat surat resmi dari pemerintah untuk bakar gereja dan bunuh jemaat anak-anak Tuhan. Saking dia mau bunuh, nafsunya luar biasa. Tapi ingat Paulus orang Yahudi asli. Dia tahu hukum Taurat. Dia mengerti hukum Taurat. Dia orang Yahudi asli. Tapi notabene dia tidak percaya kepada Kristus. Tapi dia deny terhadap Kristus. Lihat orang Kristen mau dibunuh. Karena Yahudi itu totally Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yahudi tidak. Dia menerapkan hukum Taurat yang didapati oleh Musa. Tapi tidak percaya believe in Jesus Christ. No, tidak sama sekali. Jadi Paulus itu bunuh, ambil jemaat dan sekarang mau dibunuh. Lihat sampai titik tertentu ketika dia mau bunuh segala sesuatunya dengan memberingas, Tuhan datang untuk menjamah dia. Setelah dia dijamah Tuhan bertobat, tahu dia bilang apa? Ternyata selama ini apa yang ingin aku lakukan yang baik, justru yang tidak baik itu muncul dalam diriku. Hukum Taurat itu rohani kata Paulus. Tapi satu sisi aku mau melakukan hukum itu, dagingku begitu kuat dan ada dosa yang mengikat aku seolah-olah begitu. Sehingga aku berjuang di dalam hidupku ini. Itu Paulus. Jadi di dalam hidup kita ini, omong kosong lah kalau kita nggak pernah jatuh dalam dosa. Termasuk saya. Pasti kita pernah jatuh dalam dosa. Kadarnya aja yang berbeda. Jatuh dalam dosa bukan bicara tentang berzina, mencuri, bunuh orang. Bukan hanya itu loh saudara. Pikiran kita negatif aja dengan orang lain udah jatuh dalam dosa. Ini hari ini nih, saudara duduk, belum tentu kan pikirannya positif ke saya. Bisa jadi negatif kalau tiba-tiba setan masuk. Tapi kalau saudara tetap positif, Anda track yang tepat. Jadi cara pandang kita melihat segala sesuatu itu selalu bisa dipengaruhi oleh kedagingan kita. Maka dalam hidup ini saudara kita mau sesuatu yang baik ada dalam hidup kita. Tapi daging ini kuat, sehingga nafsu itu ada. Gitu. Nah tadi ibu itu berikan kesaksian. Bapaknya gak bisa ngomong tapi kasih kodok minta didoakan. Saya punya keyakinan teguh. Gak akan mungkin dia minta didoakan tanpa pekerjaan Roh Kudus sudah menjamah hati dia. Karena tidak akan mungkin saudara. Makanya saya bilang ini. Karena tidak akan mungkin orang itu bisa percaya Yesus. Stop Pak, oke ini bagus.
Tidak mungkin orang itu percaya Yesus tanpa Yesus yang menjamah hati dia. Setuju nggak saudara? Saudara duduk begini, ikut ibadah begini. Nggak mungkin kalau belum ada Yesus dalam dirimu. Jadi bukan karena kita percaya baru Roh Kudus masuk, itu salah. Roh Kudus dulu yang menjamah kita, maka kita bisa percaya sama dia. Wah, ini udah benar semua nih teologianya kalau begitu. Karena saya, Beni, dan Ibu Bapak, Pak Irwan, nggak mungkin kita percaya Yesus tanpa Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus itu tidak terlihat, tapi dia yang men-touching kita. Jadi jangan kaget tiba-tiba bapamu dulu orang Buddha atau Muslim apa segala macam agamanya apapun itu saudara. Tiba-tiba dia di-touch oleh Tuhan, dia datang sama kita, dia mau beribadah. Bukan karena dia percaya maka Roh Kudus masuk. Salah. Karena Roh Kudus yang menjamah dia sehingga dia menjadi percaya. Efesus 2 harus jelas. Bukan karena kuat dan gagahmu. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah akhirnya nih hari ini yang terjadi dengan coronavirus apa? Ini kan rusak. Saudara sekalian bertanya, ada dua hal yang terjadi dengan coronavirus. Yang pertama ada hukum sebab akibat, kausatif. Sebab akibat itu selalu ada. Kamu melakukan sesuatu yang salah, akibatnya pasti salah. Sesuatu yang baik, pasti hasilnya baik. Itu kausatif, hukum sebab akibat. Tetapi yang paling bahaya adalah ini kontrol iblis sekarang bergerak di dalamnya. Hati-hati loh, corona ini iblis bermain loh. Oh terangnya jadinya gue rasa kayak agak putihan ya. Makasih. Habis lama berjemur soalnya. Loh ini jangan pikir-pikir ya, ini setan lagi main nih. Saudara tahu wujudnya corona itu seperti apa? Nggak tahu. Corona itu menjadi happening karena seluruh dunia mempublish corona itu day by day, time by time. Setan itu kalau makin diomongin, makin gede kepalanya, makin bereksperimen dengan luar biasa. Contoh ya, baik ya. Besok pagi kamu bangun, langsung pola pikir kita negatif. Bangun pagi nih. Gue sial nih, gue bego, gue tol, gue gak mungkin sukses. Saudara sampai siangnya badanmu capek sekali ngomong begitu terus. Kalau pikiranmu udah negatif, perkataanmu negatif, sepanjang hari itu moodmu itu selalu rusak aja. Dan malam tidur itu gelisahnya minta ampun, badanmu tuh lelah. Makanya orang yang selalu berpikir negatif, tidak pernah kelihatan mukanya penuh dengan bahagia. Lihat ya saudara. Tegang, ekspresinya apa gitu, kepanik saudara. Karena ininya udah negatif rusak. Tapi kalau bangun pagi langsung perkatakan positif, Tuhan pasti tolong saya. Yang mengucap syukur, pasti beda. Nah kita tiap pagi plus positif sekian banyak, yang mati sekian. Lo ngomong parno nggak? Parno lo saudara. Ya mau jadi paranoid saudara. Lihat orang dikit paranoid, ada yang pingsan paranoid. Padahal kita nggak tahu dia kenapa pingsan. Ayo Pak, jujur. Ini semua orang yang mati, semua protapnya adalah COVID. Kenanya ginjal. Dikuburnya cara COVID, supaya dapat duit ya. Itu bukan hanya di Indonesia begitu, di Eropa juga begitu Pak bonusnya. Hati-hati, dunia lagi kacau nih. Dunia kenapa lagi kacau Pak? Karena di Eropa tingkat manusia makin banyak, pengangguran makin banyak, maka pemerintah harus keluarkan uang lebih banyak lagi untuk kasih hidup mereka. Caranya bagaimana? Diciptakan cerita ini. Supaya orang tereliminasi banyak yang mati, supaya tidak akan lagi ada santunan. Nakal minta ampun di dunia. Jadi ini dunia sudah benar-benar overload jumlah penduduknya. Mau dikurangi dengan cara begini. Masih ingat 100 tahun yang lalu dengan masalah flu yang ada terjadi di Eropa? Same, nggak ada bedanya. Hati-hati loh, ini pekerjaan iblis yang luar biasa terjadi loh. Saya tidak bilang coronavirus ini tidak ada. Saya mau bilang coronavirus ini ada. Kalau enggak, gue nggak datang pakai masker, nggak pakai face shield. Tetapi jangan di blow up terlalu berlebihan. Kalau saya bisa ngomong hari ini ke WA apa ke dunia, WHO juga nggak usah dipercaya itu barang. Kalau kita ngomong sama seluruh dunia, mulai hari ini besok hari Minggu, seluruh dunia stop untuk menayangkan berapa yang positif, berapa yang mati. Tidak perlu dibahas lagi corona itu. Biarlah urus rumah tangga negaranya masing-masing. Kalau semua televisi tidak ditayangkan, online tidak ditayangkan, corona dengan sendirinya hilang, sudah pasti. Karena kenapa? Karena nggak dibahas.
Mau supaya iblis itu nggak ganggu kamu, jangan dibahas. Semakin dibahas, itu iblis bekerja makin besar. Jadi kalau ada orang cerita, Pak suamimu begini, nggak usah dibahas. Istrimu begini, nggak usah dibahas. Karena makin dibahas, itu masalah yang tadinya kecil menjadi big thing. Kamu sakit, kamu bahas. Jadi gede tuh masalah penyakit itu. Amin gak nih? Ya udah, baru khotbah hari ini. Ini pola pikir, saudara. Makanya akhirnya saya menemukan ada satu rencana Allah yang sudah dirusak hari ini. Ayo kita baca yuk sekarang. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15, 16, 17. Nanti closingnya Kejadian pasal yang ketiga ayat 21, 22, 23, 24. Itu terakhir. Tapi kita masuk di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, 16, dan 17. Ini esensi awal nih. Oke, lihat ya. Ini dasar dulu ya. Nanti kalau ada yang mau nanya ya. Nggak apa-apa kok ya. Tenang aja, kita sampai jam 4 pagi. Jadi gini. Jadi Allah itu punya niatan, punya desain yang baik buat saudara dan saya. Kita jangan sampai salah mengerti tentang Tuhan loh. Hati-hati loh. Jangan sampai kita berpikir salah tentang Tuhan, nggak boleh kita. Jadi kita ini jangan nakal berpikir tentang Allah, nggak boleh. Allah tidak boleh dipikirkan dengan salah. Ingat ya, saudara setuju nggak sama saya? Tuhan selalu baik dalam segala hal. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia tidak akan pernah salah sampai kapanpun. Udah ya. Itu kata pernyataan saya untuk kita ngebahas firman ini jelas. Lihat ya baik-baik ya. Jadi Allah menciptakan Taman Eden dan isinya itu dengan maksud yang baik. Setiap dia ciptakan, dia memuji ciptaannya. Ciptaanku ini good. Tahu artinya apa? Artinya kalau engkau sudah dalam Tuhan, engkau melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan, dan ketika engkau memberikan itu buat Tuhan yang luar biasa, maka engkau layak untuk bermegah. Ya, kayak contoh ya, ini mendarat sukacita nih. Tadi Bro Benny bilang, Pak Irwan punya kerinduan punya tempat ini ya. Ini sih keren banget Pak tempatnya. Gue kalau punya kayak gini gue mau sih. Hah? Jadi studio gue nih bos. Tapi gue gak enak kan baru kenal. Bayangin, Bapak apa yang Bapak rindukan dari sini. Pantaslah Pak Irwan bermegah di dalam apa yang Bapak lakukan dalam Tuhan. Ya gitu ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, pantaslah kita bermegah atasnya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin buat tempat seperti ini. Itu bermegah dalam Tuhan. Beda lo sama gini, kalau nggak ada gua tempat ini nggak ada. Itu sombong namanya. Tapi kalau bukan karena Tuhan, tempat ini pasti nggak ada. Tapi karena ada Tuhan, tempat ini bisa ada. Itu bermegah dalam Tuhan. Jadi ketika Allah menciptakan Taman Eden, baik nih. Waktu dia ciptakan manusia langsung bilang, sungguh amat baik, excellent. Artinya apa? Penciptaan saudara dan saya itu tidak main-main loh saudara. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Same dengan pikiran-pikiran Allah. Artinya mau lihat wajahnya Allah, lihat wajah gua. Mau lihat wajahnya Tuhan, lihat wajah kita di cermin. Lihat cermin, Tuhan mukanya kayak begini. Karena peta dan gambar Allah, kalimat dalam bahasa teologi, imago Dei, dicetak sesuai dengan gambar Allah, pas gitu. Jadi semua yang ada di tempat ini nggak boleh ada sedikit pun yang bersungut-sungut dengan peristiwa hidup kita. Hidung pesek mengucap syukur. Kulit hitam mengucap syukur. Saya nggak pendek loh, gue minimalis Ben. Kita nggak gendut ya Ben, padat. Jadi kalau lihat ibu-ibu jangan dibilang gemuk. Dia tersinggung kalau ibu bilang, ibu makin padat ya, gitu aja. Ya, Pak Petra minimalisnya itu bahasa lembut sih. Maunya bilang, lu pendek lu, gitu bahasanya sebenarnya. Jadi Allah menciptakan manusia dibilang sungguh amat baik. Nah setelah dia ciptakan manusia, tidak ada satu pun ciptaan Allah yang cacat sekali, tidak ada. Sama sekali salah pun tidak ada. Baru kita masuk konteks ini. Kejadian 2 ayat yang ke-15. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah mengambil
hebat banget nih. Ini contoh ya. Ada pohon mangga, ada binatang, ada segala macam. Terus akhirnya Benny diambil dari luar, diciptakan jadi manusia. Datang sendiri, saya ngomong sama Benny, Ben, sini. Gue ngomong Allah ya bro ya. Ben, ini semua yang ada dalam ruangan lu buat lu. Lu usahakan dan lu pelihara. Itu artinya apa? Sebenarnya dia nggak perlu berusaha kan. Disuruh usahakan apa? Apa yang ada di situ lu lakukan aja yang terbaik. Dan disuruh pelihara, nggak perlu kerja keras. Sebenarnya Tuhan itu sama kita, itu luar biasa sekali saudara. Lihat ya baik-baik ya. Ini pikiran Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. You boleh nikmati apapun. Kamu pelihara aja, kamu usahakan saja. Pikiran Tuhan terhadap Adam itu murni dan tulus. Lihat ya. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan bilang apa? Terkutuklah tanah karena kamu Adam. Susah payahmu dalam cari rezeki. Jadi kalau kita kerja keras hari ini, dan orang di luar sana yang tidak percaya Yesus juga kerja keras, pasti berkatnya beda. Kenapa berkatnya beda? Begini ya. Waktu Tuhan janji sama Adam, semua kamu usahakan, kamu boleh pelihara. Artinya Adam tinggal menikmati berkat itu. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah bilang apa? Terkutuklah tanah ini, Adam, karena kamu Adam. Karena Adam itu berasal dari tanah dalam bahasa Ibrani. Tanah artinya Adama dalam bahasa Ibrani. Maka terkutuklah Adama karena Adam. Karena Adam berasal dari Adama. Maka susah payahmu dalam mencari rezeki. Nah ketika kita sudah diubah oleh Tuhan, mengalami divine experience, mengalami new life, hidup kita diubah oleh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita, maka apa yang Allah janjikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, hari ini kita nikmati. Even kita bekerja, tapi berkat kita pasti beda. Makanya kenapa orang di luar sana iri sama kita? Kenapa berkat kita selalu nampaknya luar biasa? Dalam coronavirus, dalam keadaan krisis, tetap aja ada pemeliharaan Tuhan. Karena antara before dan after. Waktu kamu belum dalam Tuhan sama udah dalam Tuhan beda. Kalau tadi ibu, bapak itu dikasih kesempatan aja hidup lagi bu. 1-2 tahun, cerita pasti beda. Jangan-jangan bapak bisa, jangan-jangan tidak jadi percaya Tuhan. Kenapa langsung dipanggil waktu dia rasa dia udah dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan tahu siapa dia. Aduh kenapa ya papaku udah percaya Yesus tapi dipanggil. Justru dipanggil, lebih baik. Daripada nanti dia hidup ternyata dia jauh kan daripada Tuhan, lebih baik waktu setia dipanggil oleh Tuhan. Lihat penjahat yang di samping Yesus. Yesus bisa nggak buat dia nggak jadi mati di kayu salib? Bisa. Tapi dia mati nggak? Karena kalau dia hidup kemungkinan bisa jadi penjahat lagi nih manusia. Yaudah lu sama gue di Firdaus. Artinya Tuhan itu tidak pernah salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin ya. Jadi hari ini kita bertemu di tempat ini pasti ada dalam kehendak Tuhan. Udah lihat baik-baik ya. Baru kita masuk ayat ke-16. Baru kita masuk baca. 16. 1, 2, 3 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Dua perintah. Usahakan, pelihara, saya panggil Benny. Ben, semua yang ada di tempat ini, lu boleh makan. Ada larangan gak? Semua dikasih suruh makan gak? Hebat banget. Boleh kamu makan. Happy dong pasti kita semua. Baru kita masuk ayat 17. Ini yang jadi perdebatan. Ini yang ciptakan corona nih. 1, 2, 3 ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau apa? Pertanyaan saya. Tuhan maha tahu gak? Hah? Oke. Dia alfa dan omega. Artinya sebelum dunia ada dia udah ada gak? Karena dia alfa. Dia omega gak? Kenapa dia bilang omega? Sebelum dunia berakhir dia sudah ada di akhir dunia. Karena dia adalah alfa dan omega. Lihat baik-baik ya. Tuhan tahu gak Adam bisa jatuh dalam dosa? Hah? Tuhan tahu gak kita ke depan ini apa yang terjadi? Karena dia maha. Kenapa dia buat larangan?
Harusnya Tuhan bilang apa? Boleh kamu makan semua dengan apa? Bebas. Harusnya 17 ada apa enggak? Harusnya enggak usah ada dong. Tapi ternyata kenapa dibuat ayat 17? Supaya kita sadar bahwa kita ini bukan pencipta, tapi kita ini ciptaan. Kalau kita dibuat sampai ayat 16 saja, tidak ada ayat 17, maka saudara dan saya, kita sudah jadi Tuhan hari ini. Kalau hidup terlalu bebas tanpa ada aturan main, kita sudah kebablasan. Makanya Tuhan buat aturan main hari ini. Nah, kalau dibuat aturan main begitu, supaya apa? Supaya kita sadar diri, tidak boleh melampaui kapasitas kita daripada diri kita, nggak boleh. Maka kita itu terbatas, maka firman Tuhan bilang apa? Pencobaan yang kamu alami terbatas, tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan tahu kekuatanmu, dan pada waktu engkau dicobai melampaui kekuatanmu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ada amin nggak? Jadi contohnya gini nih, kalau punya istri boleh 1 apa 2? Itu aturan main. Ketika 2 ada masalah. Ayo main basket, satu grup, satu tim berapa itu? 5. Jangan sekali-sekali aku pengen nambah deh 1 jadi 6. Nggak boleh. Karena aturannya berapa? 5. Karena ada coronavirus maka kita pakai masker kan? Benar nggak? Kalau nggak ada corona kita pakai masker nggak? Itulah aturan main. Kenapa dibuat ada aturan main? Supaya hidup kita lebih tertib. Ketika kita keluar dari aturan main, offset, maka jadi corona. Tahu saudara, kesalahan kita apa? Kesalahan kita adalah kita keluar dari jalur. Yaitu apa? Banyak manusia yang sudah jadi rakus hari-hari ini. Greedy dia. Karena rakus, maka jadi corona. Makanya hati-hati, jangan memiliki jiwa hati greedy ya. Kalau kita sudah punya jiwa greedy atau rakus, setan pasti cepat masuk dalam diri kita. Maka hari ini belajar untuk apa? Bersyukur. Amin ya. Tadi saya baru ngobrol di luar tuh. Memang hari-hari ini kita sedang diuji semua. Semua lagi di restart kok. Jangan hanya bilang saudara sebagai pelaku bisnis atau orang yang ada dalam marketplace. Kita yang pelayanan juga demikian. Kayak saya melayani Tuhan. Nggak ada gereja kan nggak ada pelayanan. Ya tapi bukan berarti kita berhenti stuck untuk tidak melayani Tuhan dong. Maka tadi kita bicara di luar. Makin kelihatan peristiwa hari ini, kelihatan mana pendeta yang sungguh-sungguh sama pendeta main-mainan nih, kelihatan nih hari ini nih. Pendeta yang panggilan dan nggak dipanggil tuh beda banget nih. Maka kita dalam kondisi hari ini juga kelihatan mana jemaat yang sungguh-sungguh, mana jemaat yang nggak sungguh-sungguh kelihatan nih. Mana jemaat yang punya kualitas bergantung sama Tuhan, sama jemaat yang menggantungkan dirinya sama orang lain hari ini kelihatan. Maka semua kita yang hadir di tempat ini, kita ada di tempat ini, saya mau sampaikan Tuhan pelihara hidup kita dengan luar biasa. Kalau hidup udah melampaui dari kapasitas bahaya lah. Maka Yesus itu waktu dia berpuasa, ya saudara ya, dia lagi lapar, iblis bilang gini, bisa gak kamu buat batu ini menjadi roti? Makanya yang paling bahaya adalah apa? Jangan sampai kuasa di dalam dirimu itu melampaui dari batasanmu. Ini yang terjadi hari ini. Mana sih negara yang hebat? Amerika negara superpower. Habis hari ini mata uang dia sama seluruh negara di dunia hancur. Dan dia akan masuk resesi yang besar hari ini. Tapi bukan hanya itu. Seluruh jumlah korban COVID yang paling terbesar di seluruh dunia hanya Amerika. Negara yang superpower, Donald Trump yang sombong, dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan lagi ajarkan kita, jangan terlalu jumawa. Ikut Tuhan biasa saja. Ini coronanya kecil nih butiran, gak ada yang tahu tuh barang ada di mana. Ya kan, namanya berkat Tuhan sudah tahu alamatnya jelas. Penyakit pun sudah tahu alamatnya jelas. Maka saya mau sampaikan bagi kita semua, jangan sekali-kali mengambil porsinya Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Yang kedua, kenapa dibuat aturan main itu? Nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Supaya kita belajar juga kan, menahan emosi kita kan. Hati-hati loh, Hawa itu melihat itu menarik dia. Dia menarik perhatian dia, maka dia suka. Ini kendalikan nih perasaan kita. Makanya hati-hati ya, sebelum masa corona, manusia itu sudah terlalu hedoismenya luar biasa kan. Lihat ya kita hedoisme luar biasa. Handphone baru datang, iPhone baru kita beli. Yang ini beli tas satu, bawa pulang sampai rumah. Nggak pernah dipakai, taruh dalam lemari. Keluar lagi ke mall, beli tas, taruh. Lama-lama tuh tas nggak pernah dipakai. Ada orang yang suka beli mobil kilometer baru 10, nggak pernah dipakai, beli mobil satu lagi. Udah kedagingan banget nih manusia.
Jam 1 beli jam 2, jam 2 beli jam 3, jam pertama belum dipakai, jam ketiga nggak pernah dipakai, beli jam keempat. Manusia udah kedagingan banget. Sekarang kita punya uang nggak bisa buat apa-apa. Pergi ke luar negeri takut COVID, pergi kemana-mana takut COVID. Ada uang tapi nggak bisa berbuat. Ini hari ini terjadi. Apalagi nggak punya uang, ya udah begitu aja dia. Yang punya uang aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo sekarang saya mau tanya, saudara punya pesawat pribadi mau terbang kemana? Negara mana yang aman sekarang? Nggak ada yang bisa semua. Nggak punya uang, orang bilang, Pak saya nggak punya uang repot. Nggak punya uang juga repot. Saya baru pulang kemarin dari Bali ya Pak. Pergi rapid, pulang rapid lagi. Rapid langsung swab tuh, periksa lagi. Pergi ke sana, aduh kasihan Bali, hancur banget, udah sepi, udah nggak ada manusia. Sampai orang di Bali apa, kacau nih Pak kita, kenapa? Hidup kita 99% dari bule. Domestic flight, repot Pak, makan, nawar lagi. Jadi gitu. Kita nggak ada bule Pak, nggak bisa hidup Pak. Nih sebentar lagi gulung tikar semua nih Pak. Di villa di sana dijual murah-murah. Untung gue nggak ada duit. Ayo sakit nggak? Ada barang murah tapi nggak punya uang. Lebih baik barang mahal tapi punya uang. Sama-sama sakit juga sih. Wah ini kadang-kadang hidup ini unik loh saudara. Nah ini kadang-kadang nih kayak gini-gini. Kalau hidup udah nggak ada aturan mainnya, repot udah. Nah ini kita udah kebablasan, lihat deh gereja. Gereja rame-rame nih sebelum coronavirus, bangun gereja besar, fasilitasnya mewah, AC dingin, tempat duduk mewah, LED oke, lighting oke, sound system oke, packaging semua kekinian, relevan. Waduh semua orang joget luar biasa. Saudara udah nggak bisa membedakan antara gereja dengan diskotik. Ayolah. Ada anak muda bilang sama saya gini, bos, kita nggak usah ke diskotik lagi, kenapa? Enakan di gereja, kenapa? Ambience-nya dapat, gue atmosfernya dapat, getarannya dapat gue sekarang. Gereja di depan udah kayak clubbing lo dibuat lo. Udah nggak ada lagi lo, omnipresence-nya hilang, hadirat Allahnya hilang, ada urapannya hilang. Kenapa? Semua dibangun berdasarkan entertain dunia. Dunia diadopsi oleh gereja, sedangkan gereja tidak pernah diadopsi oleh dunia. Aneh hari-hari ini. Maka Tuhan restart semua, gereja di restart, pelayanan di restart, bisnis di restart, semua di restart, manusia semua di restart, saudara. Keluarga pun juga di restart. Iya kan? Nggak pernah selama ini di rumah lama, hari ini kita di rumah lama. Lu lagi lu, lihat muka lu terus. Bulan-bulan pertama sih Maret, April kayak masuk padang gurun lu, ribut-ribut terus lu. Karena lihat muka TikTok, apalagi rumah di situ-situ doang, TikTok lu. Makanya hari ini semua yang ada di tempat ini, kita sedang dibuat sama Tuhan kembali kepada aturan main masing-masing. Yaitu apa? Tuhan sedang membawa kita masuk dalam aturan Dia, supaya kita tidak boleh kebablasan. Ada amin kan nih? Yang ketiga, kenapa dibuat aturan main itu? Lihat ya, baik-baik. Yang terakhir adalah poin yang ketiga ya. Yesus disuruh lompat dari bumbungan bait Allah. Nah, paling bahaya apa? Kalau kita sudah kehilangan kuasa loh. Hati-hati loh. Udah kehilangan kuasa itu gak bisa buat apa-apa. Makin dipercayakan Tuhan, makin hati-hati juga dalam menggunakan kepercayaan dari Tuhan. Makin dikasih berkat lebih, hati-hati juga menggunakan berkat itu. Artinya hari ini kita lagi diajar Tuhan memiliki hikmat untuk melakukan sesuatu, bertanya sama Tuhan. Ada amin gak nih? Nih menara sukacita nih, kan ini lagi masa pandemi. Nanti kalau udah selesai, kan ntar lagi disuntik kita vaksin. Ya kan? Yang gak mampu suntik lewat BPJS, free. Yang mampu ke Pak Rifan kayaknya disuntik 5 kali loh Pak. 1 kali suntik 500.000, harus suntik 2 kali vaksinnya, 2 kali kesuntik. Itu bisa bertahan 2 tahun aja untuk menangkal dalam tubuh kita. Pasti kembali normal lagi dong. Doa kita kalau tempat ini semakin diberkati Tuhan, ingat itu hanya dipercayakan Tuhan. Berkat ditambahkan yang Tuhan berikan buat kita bukan milik kita loh, kita hanya sebagai operator doang loh. Nikmati berkat Tuhan, bukan kita owner, kita sebagai operator ya Tuhan. Tapi apa terjadi? Apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan? Kenapa? Karena setan bilang, udah lu makan aja, pasti lu jadi Allah. 1. Yang kedua, udah lu kan lihat mana yang baik dan mana yang gak baik. 2. Yang ketiga, terlalu hebat dan terlalu sombong. Ternyata yang salah bukan Hawa loh. Setan itu iblis ngomong sama Hawa. Tetapi ingat, bukan Hawa yang salah, tapi yang salah adalah Adam. Karena waktu iblis itu ngomong sama Hawa,
Di sampingnya ada Adam. Kenapa Adam nggak blok omongan iblis itu sama istrinya? Kenapa nggak blok? Karena Adam tidak punya ketegasan. Maka mereka adalah dosa berjemaah. Ketika mereka dosa berjemaah, mereka sembunyi makan itu karena mereka mati secara rohani, mereka sembunyi. Karena mereka malu, karena mereka telanjang. Allah datang, Allah maha tahu nih. Allah bilang apa? Di manakah engkau? Pertanyaan saya. Allah tahu nggak kalau Adam dan Hawa sembunyi di situ? Kenapa dia perlu tanya? Kenapa dia tanya? Di manakah engkau? Dia tanya, di manakah engkau? Kenapa dia harus tanya? Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa ada di posisi sini. Kenapa lu keluar dari jalur ini? Itulah arti keselamatan. Manusia keluar dari rencananya, Tuhan tanya kembali, di manakah engkau? Supaya dia kembali masuk dalam rencana Tuhan. Hari ini kita ada dalam rencana Tuhan. Jadi waktu Allah bilang, di manakah engkau ada di situ? Udah selesai. Dipulihkan, aku malu, aku telanjang. Langsung Allah ngomong sama Adam. Adam, yang bilang kamu telanjang siapa, Adam? Ayo, kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat kan? Kalau seandainya kita di posisi Adam, jawabannya apa? Kan ditanya sama Allah, kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya? Harusnya jawaban kita apa? Iya, udah selesai dong urusannya. Iya, gue yang makan. Kenapa? Ada masalah? Harusnya gitu kan? Tapi Adam bilangnya apa? Tuh perempuan, nyambung gak? Salah, nyambung. Secara tidak langsung, Adam sedang membuat Tuhan itu jadi bersalah. Karena Adam tidak pernah minta perempuan. Karena Tuhan yang bilang apa? Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan kamu Adam seorang penolong yang sepandan dengan engkau. Dan ketika ada perempuan itu, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan bilang, Adam kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Adam jawabnya apa? Tuh perempuan yang di samping secara tidak langsung dia mau ngomong sama Tuhan. Kan gue gak minta ini perempuan. Gara-gara kamu kasih ini perempuan gue jatuh dalam dosa. Jadi yang salah bukan gue loh, kenapa lu kasih dia? Secara tidak langsung, Adam sedang salahkan Tuhan, kan gue gak minta dia. Artinya kalau udah nikah, ya salah, gue gak minta dia loh. Makanya jangan dijodohin. Supaya pasangan itu memilih sesuai hati dia. Supaya kalau salah, tiba-tiba, gue seributnya sama suami gue. Kan lu yang pilih, bukan gue yang pilih. Udahlah gue yang kayak gitu-gitu gue jaga banget, hati-hati banget nanti anak gue mau nikah, lu yang pilih loh. Karena lu yang pilih, lu tanggung jawab dengan keputusanmu. Itu lihat perempuan, tau gak perempuan itu ditanya, itu perempuan, tau gak perempuan itu bilang, itu ular kan? Waktu ular ditanya gak? Enggak. Allah langsung, terkutuklah engkau ular, berjalan dengan perutmu. Itu berarti ini ular tadi jalan pakai kaki. Karena dikutuk berjalan pakai perut. Kan begitu ceritanya. Tapi Adam dan Hawa tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Makanya jangan sering kutuk manusia. Maka dia bilang apa? Terkutuklah tanah karena kamu Adam. Susah payahmu dalam mengandung ya ibu-ibu. Nafsu birahimu terhadap suamimu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, saya yakin. Kalau Hawa lagi hamil, kalau manusia belum jatuh, dia melahirkan sambil baca koran. Oh, udah keluar ya. 3 orang keluar kayak kucing. Lihat binatang. Emang ada binatang yang melahirkan kesakitan? Gak ada. Karena gak pernah dikutuk. Manusia kan 9 bulan kayak orang bego lo muka cewek. Pas tuh melahirkan, wah gue udah berapa kali. Saya 2 kali nemenin istri saya melahirkan tuh anak pertama, anak kedua normal semua tuh. Di samping saya ben 28 dia cakar gue, gara-gara lu. Gue bilang enggak, lu yang mau. Dicakar-cakar gue. Waduh, ngeliat melahirkan begitu tuh sampai dokter Handi bilang, Pak, Bapak nggak takut darah, Pak? Enggak. Kenapa? Karena gue makan darah. Gue bercanda dong sama dokternya. Saya lihat di pintu vagina itu keluar kepala tuh. Itu baru di situ saya tahu bahwa seorang perempuan tuh luar biasa. Itu kan pembukaan 9. Bilangnya 9, Bu. Di depan mata saya nih, bilangnya 9. Pas kepala kelihatan tuh, kepala manusia udah kelihatan. Bukan nggak 9 lagi. 30 kali disobek sama dia pakai gunting. Gue langsung, ya ampun Tuhan Yesus. Pas lihat itu vagina yang kecil tiba-tiba gede, kepala manusia keluar. Pas keluar tiba-tiba tuh keluar badannya semua, vagina langsung begini. Shhh. Pas saya lihat gitu, ajaib. Dokternya bilang, Pak, ini gue jahit berapa? Lu tutupin aja lagi. Gue bilang gitu. Ini dokter ini teman pelayanan saya.
Wah, pegang istri, saya bilang gila. Suami itu kalau nemenin istri dalam melahirkan normal begitu. Kalau gue saya nggak tahu yang sesar ya, tapi saya normal, dua-duanya normal. Beda saudara. Kita lihat perjuangan seorang istri yang begitu. Waduh, itu hidup sama mati loh. Maka saya bilang ya, bagi kita yang hari ini ada nih, kita ini bisa hari ini ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Dah selesai, baru kita masuk terakhir. Habis dah pulang. Yuk Kejadian 3. Udah rasa capek gue nih ngomongnya. Kejadian 3 yuk, ayat 21, 22, 23, 24. Udah, nih habis nih. Enggak terasa loh, hampir sejam loh gue ngomong. Kalian terasa nggak? Terasa ya, kelamaan ya. Ya lu duduk, gue berdiri. Coba lu di sini. Coba di sini berdiri, rasa juga. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian untuk manusia dan untuk lalu. Inilah yang disebut apa? Pembaruan hidup yang dilakukan oleh Allah. Karena ketika diberikan kulit binatang, maka di saat itu ada binatang yang dipersembahkan. Darah sudah mulai tertumpah. Di sinilah yang disebut dengan penebusan Allah terjadi. Ayat 22 dan 23. Yuk kita baca 22. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk apa? Ayat 23. 1, 2, 3 ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. 24 terakhir, 24 masih ada? Kayaknya udah gak ada ya, ada. 1, 2, 3 ya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon apa? Tuhan menghadapi dalam hidup kita yaitu apa? Tidak ada satu orang pun yang hari ini hidup untuk selamanya. Makanya pohon kehidupan itu ditutup. Kalau kita sampai makan pohon kehidupan itu, semua tidak ada yang mati. Mau coronavirus dimakan, mana corona? Toyota, corona, Mercy, hajar ya. Nggak mati-mati lu semua. Tetapi kenapa kita harus mati? Karena tubuh kita ini harus mati. Karena tubuh kita daging ini membuat kita nafsu, sering marah, emosi, iri, cemburu muncul. Maka kenapa kita harus mati? Supaya tubuh ini selesai. Tapi roh kita tidak mungkin mati. Bagi orang di dalam Kristus, hidup 2 kali, mati sekali. Waktu kamu hidup sebagai manusia, tapi kita akan mati sebagai manusia. Tapi roh kita hidup untuk selamanya. Tapi bagi orang di luar Kristus, hidup sekali, mati 2 kali. Waktu dia hidup sebagai manusia, dia mati secara manusia, dan dia mati secara roh. Maka kita bersyukur hari ini. Kata firman Tuhan, ketika engkau percaya akan kebangkitan Kristus, walaupun engkau mati, tapi engkau hidup untuk selamanya. Kesimpulan saya hanya 3. Yang pertama adalah, jangan ambil keputusan melampaui dirimu sendiri. Yang kedua, kendalikan emosi dan nafsumu. Dan yang ketiga, tidak ada satu orang pun yang punya kuasa melebihi daripada Tuhan. Hari ini kita ada karena Tuhan. Jadi tenang aja ya, nikmati berkat Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan buat kita. Kalau mau cerita-cerita tentang kesaksian hidup, apa segala macam, terlalu banyak. Tapi sampai hari ini saya mau sampaikan, terlalu baik Tuhan dalam hidup keluarga saya. Pemeliharaan Tuhan datang tepat pada waktunya. Satu pujian aja ya. Untuk kita semua, kita angkat pujian ya. Tadi lagu yang tadi itu. Kesukaan bagi seluruh bumi,
penguasa langit dan bumi. Amin. Saudara yakin gak sih bahwa hari ini yang terjadi atas izin Tuhan? Dan kita yakin pasti semua akan berlalu kok. Yang paling penting apa? Jaga sikap hati kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Hadapi hidup ini dengan beradaptasi. Dan ingat apa? Pikiran positif, perkataan yang positif. Tidak boleh ada pikiran negatif supaya outputnya tidak negatif. Hari ini kita harus positif. Kalau kita positif, kita melangkah dengan positif, Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Amin. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Amin. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan Jemaat Tuhan saja katakan. Haleluya. Tuhan kami. Sama-sama katakan. Haleluya. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab Hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Engkau Allah yang baik. Sehingga hari ini kami kuat semua karena Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering sekali salah mengambil posisi kami sebagai ciptaan. Tapi hari ini kami mau bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk bersyukur. Kalau hati kami hari-hari ini salah terhadap Engkau, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami mau berpikir positif, berkata positif, agar Tuhan tetap dipermuliakan. Biarlah komunitas Menara Sukacita ini hidup dalam pertolongan Tuhan. Sukacita Allah menyertai kami, dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat.